Mulai nih, siapa yang pertama? Kami dimulai. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Nurul Haradin, presentasikan PPT saya tentang teori belajar bioinformatik dan dalam pembelajaran. Langsung saja. Dikasih dengan menyebut nama Allah penyayang dan memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiratnya telah melimpahkan rahmat inayah dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dan sama-sama bertatap muka walaupun dari jarak. Saya yakin kita. Oke, pengertian belajar. Di sini pengertian belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Faktor penting dalam belajar behavioristik diantaranya adalah masukan atau input yang berupa stimulus, kemudian keluaran atau output yang berupa respon, dan yang ketiga adalah faktor penguatan baik positif maupun negatif. Kemudian di sini kita masuk di tokoh-tokoh daripada behavioristik itu sendiri. Ini saya mengambil 4 diantaranya adalah Watson, Clark, Edwin, dan Skinner. Kemudian di sini ada masuk di biodatanya. Watson dilahirkan di Granville pada 9 Januari 1878 dan meninggal di New York pada tanggal 25 September 1958. Watson belajar filsafat di Universitas Chicago dan mendapat PhD pada tahun 2000 untuk suatu disertasi berjudul Animal Education. Setelah itu ia menyibukkan sebagai psikologi hewan. Kemudian teori belajar menurut Watson di sini belajar sebagai proses. Atau Watson mengatakan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau diobservasi kembali dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan, tidak dapat diamati. Ini juga dikatakan Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar sejajar atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Kemudian kita masuk di teori belajar menurut Hull. Hull mengatakan di sini diantaranya adalah hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan belajar, namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu juga, Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuas kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Kemudian, teori belajar menurut Edwin. Edwin berpendapat bahwa juga menggunakan variabel hubungan
stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Kemudian belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Dan dia juga mengatakan penguatan hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, oleh karena dalam kegiatan belajar perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Catherine juga percaya bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Dan masuk di teori belajar menurut Skinner. Skinner berpendapat diantaranya adalah konsepnya lebih komprehensif. Kemudian hubungan stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. Dan respon yang diberikan siswa tidak sederhana sebab stimulus akan saling berinteraksi, kemudian merupakan tokoh yang paling banyak pengaruhnya dalam perkembangan belajar. Ini ada beberapa kritikan terhadap teori behavioristik. Di antaranya itu yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkah emosi siswa, dan cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Kemudian aplikasi teori pembelajaran behavioristik dalam pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Unsur-unsur penting dalam behavioristik hubungan antara siswa dengan yang lain itu pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, dan tidak segan memberikan hukuman. Sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini terstruktur, rapi, teratur, maka orang belajar harus didapatkan aturan yang jelas. Kemudian tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan, evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper dan pensil. Aplikasi dasar teori ini dalam pembelajaran, bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari, bagian materi pelajaran dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil dan evaluasi untuk satu jawaban benar. Yang benar menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajar. Langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah dalam menentukan pembelajaran yang efektif. Teori ini menentukan tujuan, diantaranya adalah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas, menentukan materi pelajaran, memecahkan materi menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi pelajaran, memberi stimulus, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa, memberikan penguatan ataupun hukuman, memberikan stimulus baru, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa, memberikan penguatan, lanjutan dan hukuman, evaluasi hasil belajar. Kelemahan daripada teori ini diantaranya adalah teori behavioristik seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon, tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan stimulus yang diberikan. Nah, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping bahwa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik tidak
bebas serta berimajinasi. Terima kasih dan sama-sama. Oke, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya, yaitu Bapak Dedi Kurnia. Baik, sebelumnya terima kasih atas arahan presentasi dari presenter sebelumnya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator atau pengarah perkuliahan yang telah memberikan kesempatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada mata kuliah teori pembelajaran ini yang diampu oleh Bapak Dr. Khairuddin SPD MPD, saya Dedi Kurniawan dari kelas pendidikan fisika A akan mempresentasikan teori belajar bioheuristik. Jadi perlu saya sampaikan karena PowerPoint ini adalah representasi secara utuh dari makalah, maka dari itu muatan yang ada pada PowerPoint saya cukup padat. Untuk bagian yang pertama, pendahuluan, kita berangkat pada latar belakang. Teori belajar merupakan gabungan dari prinsip-prinsip belajar yang memuat langkah-langkah dan metode pembelajaran yang tepat untuk menanamkan pemahaman pada diri peserta didik. Kemudian teori bioheuristik adalah salah satu teori belajar yang menekankan pada perubahan yang terjadi pada peserta didik akibat dari stimulus dan respon yang didapat saat proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, kegiatan belajar dan pembelajaran tidak boleh asal dilakukan dan harus memiliki dasar pijakan kuat untuk memenuhi harapan dan menghasilkan luaran dengan mutu yang baik. Maka dibutuhkan sebuah konsep belajar dan pembelajaran untuk dijadikan pedoman bagi guru dalam mendesain proses pembelajaran yang efektif serta mampu memahami peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru perlu mengkaji teori belajar bioheuristik agar bisa dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah konsep belajar dan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dari teori belajar bioheuristik, bagaimana belajar dalam teori belajar bioheuristik, bagaimana masalah belajar dan pembelajarannya, apa prinsip-prinsip belajar, bagaimana pandangan tokoh-tokoh, bagaimana aplikasi teori belajar bioheuristik dalam pembelajaran, apa tujuannya, bagaimana desain pembelajaran, bagaimana langkah-langkah pembelajaran, dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Sejalan dengan rumusan masalah, ada beberapa tujuan pembelajaran menyesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi, tujuannya itu untuk mengetahui definisi teori belajar bioheuristik, belajar dalam teori belajar bioheuristik, masalah belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip teori belajar bioheuristik, pandangan tokoh-tokoh, aplikasi teori belajar bioheuristik, tujuan pembelajaran, desain pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta kelebihan dan kekurangan. Masuk ke bagian konsep. Definisi teori belajar bioheuristik. Katakan saja bioheurisme dari kata behave yang berarti berperilaku dan isme berarti aliran. Bioheuristik merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proposisi atau awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Dalam melakukan penelitian, behavioris tidak mempelajari kata, tapi berfokus terhadap respon berbagai tipe stimulus. Secara lengkapnya bisa dilihat dari Nurlina dan kawan-kawan pada halaman tahun 2021 halaman 37. Sedangkan belajar dalam teori belajar bioheuristik
UNO tahun 2016 halaman 7 bahwa belajar dalam teori bioheuristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan Fitriah dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan yang berupa respon. Terus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi saya rasa kita sudah bisa memahami sedikit mengenai teori belajar bioheuristik. Kemudian untuk masalah belajar dan pembelajaran dalam teori belajar bioheuristik. Menurut Egon, masalah belajar dan pembelajaran dalam teori ini ada dua. Yang pertama, ketaatan kepada peraturan dipandang sebagai suatu penentu keberhasilan. Jadi dapat diartikan jika kita tidak taat dan patuh terhadap aturan, maka kita tidak akan berhasil. Sedangkan yang kedua, kontrol belajar dipegang oleh sistem di luar dari pelajar atau peserta didik. Seharusnya pengendalian belajar itu dilakukan oleh peserta didik atau pengajar itu sendiri. Untuk prinsip-prinsip teori belajar bioheuristik, jadi kembali dikemukakan oleh Egon, prinsip-prinsip teori belajar bioheuristik itu terdiri dari reinforcement and punishment atau menambahkan atau mengurangi rangsangan, primary and secondary, kebutuhan pokok rangsangan dari asumsi seseorang, schedule of reinforcement, rangsangan secara terjadwal, contingent management, berhubungan dengan kesehatan mental, stimulus control in operant learning, mengendalikan rangsangan untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan, the elimination of responses, penghapusan perilaku yang tidak diinginkan. Pandangan-pandangan tokoh terhadap teori belajar bioheuristik. Jadi dari beberapa tokoh yang telah dikemukakan oleh presenter sebelumnya, saya cuma mengambil 3 tokoh utama sebagai acuan dalam teori belajar bioheuristik ini, yaitu yang pertama Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936, dan tokoh yang kedua Edward D. Thorndike tahun 1874 sampai 1949, dan tokoh yang ketiga Burkhard Friedrich Stimmer tahun 1904 sampai 1990. Jadi Burkhard Friedrich Stimmer ini merupakan tokoh terbaru dari teori belajar bioheuristik. Untuk tokoh yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov. Karya tulis Ivan Pavlov yang dikenal tentang refleks yang dikondisikan atau conditioned reflexes berpengaruh besar terhadap kemunculan psikologi behaviorisme. Kajian-kajian Ivan Pavlov mengenai pencernaan binatang telah membawanya pada suatu temuan penting dalam bidang psikologi. Temuan tersebut disebut dengan refleks yang dikondisikan atau conditioned reflexes. Klasik conditioning atau pembidikan atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Ini dikemukakan oleh Leftari dan Leftari tahun 2023. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukan kepada anjing, Pavlov membagi eksperimennya menjadi 4 bagian yang dikemukakan oleh Ormrod. Yang pertama, rangsangan tak bersyarat, perangsang alami. Perangsang wajar, unconditioned stimulus atau US, yaitu perangsang yang secara alami, secara wajar menumbuhkan respon pada organisme, misalnya makanan yang menimbulkan air liur pada anjing. Yang kedua, rangsangan bersyarat, perangsang tidak wajar, perangsang tidak alami, conditioned stimulus atau CS, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon, misalnya bunyi bel, melihat piring, mendengar langkah orang yang bisa memberi makan. Kemudian yang ketiga, respon tak bersyarat, respon alami, respon wajar, unconditioned response, UR, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat, unconditioned stimulus atau US, respon bersyarat, respon tak wajar, conditional response, CR, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat atau conditioned response, CR, itu yang keempat. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Pavlov dikemukakan oleh Solisin 2006 halaman 27 ini memunculkan 2 hukum, yaitu yang pertama law of
respondent conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. Dalam artian jika dua macam stimulus dihadirkan secara bersamaan atau serentak, salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks ketiga yang membentuk dari respon atas penguatan refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Sedangkan yang kedua, law of respondent extinction, hukum pemusnahan yang dituntut, yaitu jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Untuk tokoh yang kedua, Thorndike. Jadi Edward Lee Thorndike terkenal dalam psikologi untuk karyanya pada teori yang mengarah pada pengembangan atau pengkondisian operan. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Meskipun aliran behavioristik sangat mengutamakan pengukuran, tapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme. Nah, Thorndike ini bereksperimen dengan kucing yang dimasukkan ke dalam sebuah kurungan dan di luarnya disiapkan sebuah makanan. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Thorndike berkesimpulan bahwa respon lepas dari kurungan itu lambat laun diasosiasikan dengan situasi stimulus dalam belajar coba-coba yang dikenal dengan istilah trial and error yang dikemukakan oleh Sukarjo dan Komarudin dalam bukunya. Untuk yang selanjutnya, selain teori pembelajaran yang sebelumnya, dalam Surya Brata yang menyatakan bahwa Thorndike juga menemukan hukum-hukum baru dalam belajar. Jadi ada 4 hukum baru yang ditemukan. Yang pertama, hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon. Sebaliknya, tanpa pengulangan pun hubungan stimulus respon belum tentu diperlemah. Yang kedua, hukum akibat direvisi. Dikatakan oleh Thorndike bahwa yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sedangkan hukuman tidak berakibat apa-apa. Yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Dan yang terakhir, akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain. Tokoh ketiga, Skinner. Burrhus Frederick Skinner mengemukakan teori operan conditioning, di mana teori pembiasaan perilaku responnya merupakan teori belajar yang paling mudah dan masih sangat berpengaruh di kalangan psikologi belajar masa kini. Karya tulis terbarunya berjudul About Behaviorism menjelaskan bahwa tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku sendiri. Berbeda dengan Pavlov, Skinner membedakan dua macam respon, yaitu yang pertama respondent response atau reflex respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tertentu. Misalnya makanan menimbulkan keluarnya air liur, pada umumnya perangsang seperti itu mendahului respon yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, operant response atau instrumental response, yaitu respon yang ditimbulkan dari berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan organisme. Dari eksperimen yang dilakukan pada tikus dan burung merpati, Skinner menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Kemudian yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Prosedur pembentukan tingkah laku dalam operant conditioning menurut Gali sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi hal-hal yang merupakan reinforcer atau penguatan bagi tingkah laku yang akan dibentuk, menganalisis dan mengidentifikasi komponen kecil yang membentuk tingkah laku, kemudian komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat menuju pembentukan tingkah laku yang diharapkan. Urutan komponen tersebut sebagai tujuan sementara dengan mengidentifikasi reinforce atau penguatan untuk masing-masing komponen, melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan komponen yang telah disusun. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Jadi pengaplikasiannya saya tinjau juga dari tokoh-tokoh yang saya kemukakan sebelumnya. Jadi aplikasi dari teori Pavlov, pada awal tatap muka antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberi pujian terhadap peserta didiknya.
sehingga para peserta didik merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh guru. Untuk turun baik, sebelum guru dalam kelas mulai mengajar, maka anak-anak disiapkan mentalnya terlebih dahulu. Misalnya, peserta didik disuruh duduk yang rapi, tenang, dan sebagainya. Yang kedua, guru mengadakan ulangan yang teratur, bahkan dengan ulangan yang ketat atau sistem drill. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan, pemberian hadiah, pujian, bahkan bila perlu hukuman, sehingga memberikan motivasi proses belajar mengajar. Kemudian tokoh yang ketiga, skinar. Pengaplikasiannya, guru mengembalikan dan mendiskusikan pekerjaan peserta didik yang telah diperiksa dan dinilai sesegera mungkin. Untuk tujuan pembelajaran dalam teori belajar behavioristik ada 4. Yang pertama, berkomunikasi atau transfer perilaku adalah penggemar pengetahuan dan kecerdasan peserta didik, tidak mempertimbangkan proses mental. Yang kedua, pengajaran adalah untuk memperoleh keinginan respon dari peserta didik yang dimunculkan dari stimulus. Yang ketiga, peserta didik harus mengenali bagaimana mendapatkan respon sebaik mungkin pada kondisi respon diciptakan. Dan yang keempat, peserta didik memperoleh kecepatan berbeda. Untuk desain pembelajaran dalam teori belajar behavioristik ada 4 juga. Jadi siswa harus diberitahui secara eksplisit tujuan belajar sehingga mereka dapat merencanakan dan menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan dari pembelajaran. Kemudian peserta didik diuji apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Tes dilakukan untuk mengecek tingkat pencapaian pembelajaran dan untuk memberi umpan balik yang tepat. Materi belajar harus diurutkan dengan tepat untuk meningkatkan belajar. Kemudian pembelajaran harus diberi umpan balik sehingga mereka dapat bagaimana melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Untuk aplikasi teori belajar heuristik dalam pembelajaran, khusus dalam pembelajaran, jadi langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori heuristik dikembangkan oleh bukan aplikasi teori belajar, tapi langkah-langkah teori belajar. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sampai dengan melakukan evaluasi hasil belajar. Untuk kelebihan dan kekurangan teori belajar, ada 4 untuk kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihan, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kemudian metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang menumbuhkan praktik dan pembiasaan. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Kemudian keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Untuk kekurangannya sendiri, sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang tidak siap. Kemudian tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Yang ketiga, penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran. Ini dikutip dari Bastri dan kawan-kawan tahun 2017. Untuk bagian penutup, ada beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya, jadi tidak perlu saya sampaikan panjang lebar. Mulai dari bagaimana pendekatan heuristik didefinisikan sebagai pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, sampai dengan kelebihan dan kekurangan dari teori belajar ini. Untuk saran ada 3 saran, jadi guru dapat mencoba mengimplementasikan teori ini, kemudian guru dapat mengkaji teori belajar lain yang cocok digunakan dalam pembelajaran. Kemudian saya sebagai penyusun atau penulis mengharapkan kritik dan saran kepada rekan-rekan terhadap apa yang saya telah kerjakan. Nah, untuk daftar pustaka, sejalan dengan referensi atau catatan kaki yang saya sertakan dalam beberapa penjelasan sebelumnya, ada beberapa daftar pustaka yang ada pada makalah yang sudah termuat dalam PowerPoint ini. Jadi saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya atas nama Putri Husnul Hatimah
akan mempresentasikan mengenai teori belajar bioforistik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendahuluan. Teori belajar bioforistik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Hasil belajar diperoleh dari proses penguatan atau respon yang muncul terhadap lingkungan belajar, baik yang internal maupun eksternal. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan untuk merubah perilaku. Teori belajar bioforistik dalam pembelajaran merupakan upaya pembentukan tingkah laku yang diinginkan. Pembelajaran bioforistik sering juga disebut dengan pembelajaran stimulus respon. Tingkah laku siswa merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan dan segenap tingkah laku merupakan hasil belajar. Pembelajaran bioforistik meningkatkan mutu pembelajaran jika dikenalkan kembali penerapannya dalam pembelajaran. Berdasarkan komponennya, teori ini relevan digunakan dalam pembelajaran sekarang ini. Penerapan teori belajar bioforistik mudah sekali ditemukan di sekolah. Hal ini dikarenakan mudahnya penerapan teori ini untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Kemudian pengertian teori belajar bioforistik. Menurut Desmita tahun 2009 halaman 44, teori belajar bioforistik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadinya atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Kemudian menurut Slavin tahun 2000, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian menurut King tahun 2010 halaman 15, teori bioforistik menekankan pada kajian ilmiah mengenai berbagai respon perilaku yang dapat diamati dan penentu lingkungannya. Dengan kata lain, perilaku memusatkan pada interaksi dengan lingkungannya yang dapat dilihat dan diukur. Prinsip-prinsip perilaku diterapkan secara luas untuk membantu orang-orang mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Kemudian menurut Rusli dan Kolik tahun 2013, teori belajar bioforistik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamatan. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran bioforistik. Kemudian tokoh-tokoh teori belajar bioforistik. Ada 5 tokoh. Yang pertama, Ivan Pavlov. Dalam pemikirannya, Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov sangat berpengaruh terhadap pandangan bioforisme, yakni gejala-gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Kemudian Edward Lee Thorndike
menurut Thorndike, perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus yang ada di lingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks. Thorndike menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus yang ada di lingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks. Stimulus yang terjadi setelah sebuah perilaku terjadi akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Kemudian Burrhus Fredrik Skinner, menurut Skinner berdasarkan percobaannya terhadap tikus, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan, sedangkan bentuk penguatan negatif adalah menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Kemudian menurut Edwin Guthrie, mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karenanya dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Teori Guthrie ini mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon bersifat sementara, oleh karenanya dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Kemudian John Bradus Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diukur, diamati atau observable dan dapat diukur. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa yang saja diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus tersebut. Kemudian ciri-ciri teori bioforistik. Menurut Sukmadinata tahun 2015 halaman 168 ada beberapa ciri dari teori bioforistik, yaitu yang pertama mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil, kedua bersifat mekanistis, ketiga menekan peranan lingkungan, yang keempat mementingkan pembentukan reaksi atau respon, yang kelima menekankan pentingnya latihan, yang keenam mementingkan mekanisme hasil belajar, dan yang ketujuh mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Kemudian prinsip-prinsip teori belajar bioforistik menurut Mukinan tahun 1997 halaman 23, beberapa prinsip tersebut yaitu yang pertama, teori belajar bioforistik beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar jika bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, karena hal ini yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Dan yang ketiga, penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Kemudian penerapan teori belajar bioforistik dalam pembelajaran. Penerapan teori bioforistik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori belajar bioforistik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar bioforistik ini merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.
Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar bioforistik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Kemudian aplikasi teori belajar bioforistik dalam pembelajaran memiliki langkah-langkah pembelajaran antara lain. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil, meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan atau tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement, atau mungkin penguatan positif atau penguatan negatif, ataupun hukuman. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Yang kesepuluh, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. Dan yang terakhir, evaluasi belajar. Kemudian kesimpulannya, teori belajar yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa adalah teori belajar bioforistik. Dilihat dari pengertiannya, teori belajar bioforistik merupakan suatu teori psikologi yang berfokus pada perilaku nyata dan tidak terkait dengan hubungan kesadaran atau konstruksi mental. Ciri utama teori belajar bioforistik adalah guru bersikap otoriter dan sebagai agen indoktrinasi dan propaganda dan sebagai pengendali masukan perilaku. Hal ini karena teori belajar bioforistik menganggap manusia itu bersifat pasif dan segala sesuatunya tergantung pada stimulus yang didapatkan. Sasaran yang dituju dari pembelajaran ini adalah agar terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Selain dalam pemberian poin terhadap pelanggaran aturan sekolah, teori belajar bioforistik juga diterapkan dalam pembelajaran. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Dapat dilihat pada slide. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Andi Mistiar. Ini masih Sihab. Iya, Pak. Ini masih behavioristik ya. Iya. Siapa lagi yang presentasi? Andi Musniar, Pak. Silakan Dik Musniar. Baik, sebelumnya apakah slide saya sudah tampil? Ya, silakan. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hairudin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran. Saya atas nama Andi Musniar akan memaparkan materi mengenai teori belajar behavioristik. Latar belakang, behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa
untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Nah, pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun, kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh G.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal report. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik? Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik? Bagaimana penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran? Yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik? Kemudian, pengertian. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Nah, teori behaviorisme memberikan penekanan pada keadaan lingkunganlah yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Nahar, teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak. Dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Kemudian tokoh-tokoh teori belajar behaviorisme. Yang pertama, John Brodess Watson. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Yang ketiga, Edward Lee Thorndike. 4, Boris Frederick Skinner. Yang kelima, Albert Bandura. Yang keenam, Clark Hull. Yang ketujuh, Edwin Guthrie. 8, Robert Ghana. Kemudian saya hanya akan memaparkan hanya 3 tokoh. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov. Nah, klasik conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Mula-mula, ia menunjukkan makanan atau yang disebut dengan unconditioned stimulus kepada anjing yang sedang kelaparan dan mengeluarkan air liur yang disebut dengan unconditioned response. Kemudian, Pavlov membunyikan bel yang disebut dengan conditioned stimulus yang diteruskan dengan pemberian makanan, unconditioned stimulus, kepada anjing, unconditioned response. Nah, selanjutnya dalam penelitian Pavlov, yang terjadi adalah ketika bel mulai dibunyikan, maka pada saat yang sama, anjing mengeluarkan air liurnya. Anjing merespon bel tersebut dengan air liur meskipun tanpa adanya makanan. Classical conditioning telah terjadi. Nah, pembelajar atau dalam percobaan ini adalah anjing mengenali hubungan antara unconditioned stimulus atau makanan dengan conditioned stimulusnya tadi adalah bel. Kemudian tokoh yang kedua, Edward Lee Thorndike. Teori Thorndike dikenal dengan teori koneksionisme karena menurutnya belajar adalah proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Nah, Thorndike mengemukakan 3 prinsip atau hukum belajar. Yang pertama, law of readiness. Yang kedua, law of exercise. Yang ketiga, law of effect. Di mana law of readiness itu belajar akan berhasil jika anak memiliki kesiapan untuk melakukan suatu kegiatan. Karena jika anak memiliki kesiapan untuk merespon, maka akan menghasilkan respon yang memuaskan. Kemudian, yang kedua, law of exercise. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan selalu mengulang-ulangi apa yang telah didapat. Kemudian yang terakhir tadi, law of effect. Belajar akan menjadi bersemangat apabila anak mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik.
Nah, proses belajar menurut Thorndike yaitu trial and error learning, yaitu belajar uji coba. Jadi pada awalnya, Thorndike melakukan eksperimen seperti pada gambar di slide kepada seekor kucing melalui beberapa tahap, yaitu kucing dimasukkan ke dalam kotak yang dilengkapi tombol pembuka bila disentuh. Di luar kotak diletakkan daging. Nah, kucing yang ada di kotak kemudian terus bergerak mencari jalan keluar tetapi gagal. Kucing tersebut kemudian melakukan usaha lagi dan gagal. Keadaan ini berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, kucing tersebut tanpa sengaja menekan tombol, sehingga pintu kotak terbuka dan kucing tersebut dapat memakan daging yang ada di depannya. Nah, percobaan tersebut kemudian diulang-ulangi yang pada awalnya gerakan kucing seperti bergerak mencari jalan keluar dan lambat menekan tombol pembuka. Setelah dilakukan beberapa kali, percobaan ternyata kucing tersebut mengalami kemajuan tingkah lakunya. Jadi kucing pun dimasukkan kembali ke dalam kotak dan kucing tersebut menekan tombol pembuka dengan sekali usaha hingga pintu pun terbuka. Nah, dari percobaan yang dilakukan Thorndike menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus atau rangsangan yang ada di lingkungan sehingga dapat menimbulkan respon secara refleks. Nah, Thorndike menyimpulkan bahwa dari percobaan tersebut terdapat hukum efek atau law efek, yaitu respon yang benar atau tepat secara bertahap diperkuat melalui proses coba-coba. Nah, sementara respon yang tidak benar atau tepat akan melemah dan menghilang. Dengan kata lain, belajar terdiri dari stimulus dan respon yang nantinya akan menghasilkan perubahan tingkah laku. Kemudian, tokoh berikutnya adalah Skinner. Menurut Skinner, ada 3 konsep yang berhubungan dengan operant conditioning, yaitu positive reinforcement, negative reinforcement, dan punishment. Di mana positive reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan kemungkinan. Kemudian, negative reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan, sehingga mengurangi terjadinya tingkah laku. Kemudian, punishment adalah respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan akan membuat anak tertekan. Sehingga hadiah dan penguatan merupakan faktor yang penting dalam belajar. Nah, teori operant conditioning ini merupakan penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Nah, teori ini menjamin respon terhadap rangsangan atau stimulus. Bila tidak memunculkan rangsangan, maka guru tidak dapat membimbing anak untuk mengarahkan tingkah lakunya. Jadi, untuk guru perlu mengarahkan dan mengontrol anak dalam pembelajaran agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Skinner juga menyarankan agar hukuman dihindari karena adanya hasil yang bersifat emosional dan tidak menjamin timbulnya tingkah laku positif yang diinginkan. Kemudian penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran agar tercapai tujuan secara maksimal ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Kemudian, penerapan lain yang bisa dilakukan dalam teori belajar behaviorisme yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, menentukan indikator keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada anak seperti latihan atau tugas, mengamati dan menganalisis respon pembelajar, memberikan penguatan atau reinforcement, baik penguatan positif maupun negatif, dan yang terakhir merevisi kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya itu fokus pada perilaku yang terukur. Jadi teori belajar behavioristik memfokuskan pada perilaku yang dapat diukur dan diamati secara langsung, sehingga dapat memudahkan pengukuran dan evaluasi kemajuan belajar siswa. Yang kedua, menekankan pentingnya penguatan.
Teori ini menekankan pentingnya memberikan penguatan atau hadiah untuk perilaku yang diinginkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dan mempercepat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memiliki aplikasi yang luas. Nah, teori ini dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dan bidang, termasuk dalam pembelajaran fisika. Kemudian kekurangannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor kognitif. Jadi teori ini tidak mempertimbangkan faktor kognitif atau proses mental yang terlibat dalam pembelajaran seperti pemahaman, memori, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, mengabaikan keunikan individu. Jadi teori ini mengabaikan keunikan individu dan perbedaan dalam gaya belajar, sehingga tidak memperhatikan kebutuhan individu siswa secara mendalam. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah kurang memperhatikan konteks sosial. Teori ini kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran, sehingga mungkin tidak selalu relevan dalam konteks budaya atau lingkungan tertentu. Dalam konteks pembelajaran fisika, guru perlu mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan teori belajar bioakuistik dan mengintegrasikan teori-teori belajar lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan holistik. Kemudian untuk kesimpulannya berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi. Jadi kesimpulannya dapat dilihat pada slide. Kemudian berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada ketua tingkat. Ya, selanjutnya saya tunjuk Epi Purnama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah, Bapak Dr. Hairudin, SPD MPD. Saya atas nama Epi Purnama, 2200830109 akan presentasikan sebuah teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme. Yang pertama, adapun topik bahasan atau outline yang akan saya bahas yaitu belajar menurut pandangan behaviorisme, kemudian tokoh-tokoh dalam teori behaviorisme, unsur-unsur dalam belajar behaviorisme, penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran, kemudian kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Belajar menurut teori behaviorisme, behaviorisme adalah suatu aliran dalam psikologi yang berfokus pada studi tentang perilaku manusia yang dapat diarti secara objektif tanpa memperhatikan proses mental internal yang tidak dapat diamati. Pandangan behaviorisme terhadap belajar atau pembelajaran dapat dijelaskan dengan sebagai berikut. Pertama yaitu pengkondisian klasik atau kondisional, yaitu pembelajaran yang menekankan bahwa
pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Misalnya, jika seseorang diberikan rangsangan tertentu secara berulang-ulang atau stimulus bersamaan dengan respon tertentu atau reaksi, maka individu tersebut akan terkondisi untuk merespon stimulus tersebut dengan respon yang sama di masa yang akan datang. Contohnya pengkondisian klasik dalam eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov. Kemudian yang kedua yaitu pengkondisian operan. Behaviorisme juga menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui konsekuensi dari perilaku atau dalam hal ini respon yang dilakukan individu. Jika individu menghasilkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan atau penguatan, maka individu tersebut cenderung akan mengulangi perilaku tersebut di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika individu menghasilkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan atau dalam hal ini hukuman, maka individu cenderung akan menghindari atau mengurangi perilaku tersebut. Contohnya dalam eksperimen Skinner, di mana tikus-tikus diberikan penguatan atau hukuman setelah melakukan perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu observasi. Melalui observasi, behaviorisme juga mengakui bahwa individu dapat belajar melalui observasi atau mengamati perilaku orang lain. Ketika individu melihat orang lain melakukan sesuatu, perilaku atau mengamati konsekuensi dari perilaku tersebut, individu dapat mengadopsi atau meniru perilaku tersebut. Contohnya yaitu observasi individu dapat yang dilakukan oleh eksperimen Bandura di mana anak-anak mengamati perilaku agresif orang dewasa dan kemudian meniru perilaku tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam pandangan behaviorisme, pembelajaran dipahami sebagai suatu proses di mana perilaku individu dapat diubah atau dimodifikasi melalui pengkondisian stimulus dan respon, pengkondisian konsekuensi dari perilaku maupun pengamatan dan peniruan perilaku dari orang lain. Selanjutnya, tokoh dari teori behaviorisme. Di sini ada beberapa tokoh yang terkenal dalam belajar behaviorisme. Yang pertama itu Edward Thorndike. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan teori belajar hukum efek atau law of effect. Di mana dia mengemukakan bahwa perilaku individu cenderung diulangi jika diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan atau penguatan, dan cenderung dihindari jika dilakukan oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan atau biasanya disebut dengan istilah hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu Skinner, seorang psikolog Amerika yang dikenal dengan teorinya yaitu pengkondisian operan, di mana Skinner mengemukakan bahwa perilaku individu dapat dipahami dan diubah melalui konsekuensi yang diperoleh dari perilaku tersebut, seperti penguatan atau hukuman.
Selanjutnya itu Ivan Pavlov, seorang psikolog Rusia yang terkenal dengan eksperimen pengkondisian klasik, mengemukakan bahwa individu dapat belajar melalui asosiasi antara stimulus respon, di mana stimulus dapat menghasilkan respon yang diperoleh melalui pengkondisian. Selanjutnya yaitu Thomas Watson, yaitu seorang psikolog Amerika yang dianggap sebagai bapak dari behaviorisme modern, mengemukakan bahwa studi psikologi harus fokus pada perilaku yang diamati secara objektif dan memisahkan psikologi dari studi tentang proses mental internal yang dapat diamati. Selanjutnya yaitu Albert Bandura, yang dikenal dengan teori belajar sosial atau pengamatan. Bandura mengemukakan bahwa individu dapat belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain, serta pengaruh faktor lingkungan dan faktor kognitif dalam proses pembelajaran. Kemudian Edwin Guthrie mengemukakan bahwa individu dapat belajar mengaitkan antara stimulus dan respon hanya melalui satu kali pengalaman tanpa memerlukan pengulangan stimulus dan respon yang berulang. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pembelajaran behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, terdapat beberapa unsur penting dalam proses pembelajaran, antara lain yang pertama yaitu stimulus. Stimulus atau rangsangan merujuk pada apa yang diterima atau dipersepsikan oleh individu dari lingkungan eksternal, baik berupa objek, peristiwa, atau situasi. Stimulus dapat menjadi pemicu atau penyebab timbulnya respon dari individu. Kemudian respon atau tanggapan merupakan tindakan atau perilaku yang ditampilkan oleh individu sebagai respon terhadap stimulus yang diterima. Respon dapat berupa tindakan fisik atau perilaku mental yang dapat diamati atau diukur. Kemudian yang ketiga yaitu reinforcement atau penguatan, merupakan konsekuensi atau hasil dari suatu respon yang dapat mempengaruhi kemungkinan kejadian respon tersebut di masa mendatang, di mana penguatan dapat berupa hadiah atau hukuman yang dapat meningkatkan atau mengurangi frekuensi munculnya respon yang sama. Kemudian conditioning atau pengkondisian merupakan proses pembentukan atau pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Ada dua jenis pengkondisian dalam teori behaviorisme, yaitu pengkondisian klasik dan yang diperkenalkan Ivan Pavlov, dan pengkondisian operan oleh Skinner. Nah, selanjutnya yaitu generalisasi, merupakan kemampuan individu untuk menunjukkan respon yang sama terhadap stimulus yang serupa, mirip dengan stimulus awal yang telah dikondisikan atau dipelajari. Selanjutnya yaitu diskriminasi, merupakan kemampuan individu untuk membedakan antara stimulus yang relevan dan relevan sehingga individu memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang berbeda. Kemudian yaitu ekstinsi, merupakan proses penghilangan atau melemahnya hubungan antara stimulus dan respon akibat penghentian
penguatan terhadap respon yang telah kondisikan sebelumnya, dan yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan merupakan proses belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain seperti yang diperkenalkan dalam teori belajar sosial atau teori belajar melalui pengalaman yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behaviorisme. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa yang tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang dari teori belajar ini memandang pengetahuan adalah objektif sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Hal yang paling penting dalam teori belajar behavioristik adalah memasukkan atau mengeluarkan sebuah respon. Nah, adapun dalam pembelajaran, beberapa cara yang dijadikan atau kegiatan dengan menggunakan teori behavioristik, yaitu pemberian stimulus yang jelas, di mana guru dapat memberikan stimulus yang jelas dalam bentuk materi pembelajaran fisika yang disajikan secara sistematik dan terstruktur. Stimulus yang diberikan harus dapat merangsang minat dan perhatian siswa agar mereka dapat merespon dengan baik. Selanjutnya yaitu memberikan penguatan. Guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian dan pengakuan atau hadiah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang berprestasi dan atau memberikan respon yang sesuai dengan yang diharapkan. Penguatan positif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar fisika lebih lanjut. Nah, kemudian yang lain yaitu penggunaan pengkondisian klasik. Guru dapat menggunakan pengkondisian klasik untuk meningkatkan stimulus yang sudah dikenal oleh siswa, misalnya suara atau gambar dengan stimulus dalam pelajaran fisika. Hal ini dapat membantu siswa untuk mensosialisasikan stimulus yang baru dipelajari dengan pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Selain itu juga dapat menggunakan pengkondisian operan, di mana guru dapat menggunakan bentuk pemberian penguatan atau hukuman terhadap respon perilaku belajar siswa. Selanjutnya guru juga dapat menggunakan teknik observasi atau peniruan sebagai bagian dari pembelajaran fisika. Guru dapat memperlihatkan contoh-contoh penggunaan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa dapat mengamati, meniru, dan mempraktikkan konsep tersebut secara mandiri. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar ini, yang pertama yaitu fokus pada perilaku yang diukur. Artinya teori behaviorisme menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diamati, sehingga kemungkinan guru untuk memberikan balik secara spesifik dan mengukur kemajuan siswa secara objektif. Yang kedua yaitu menekankan pada latihan dan pengulangan. Yang ditekankan dalam teori behaviorisme dapat membantu siswa menguasai materi pembelajaran melalui praktik yang berulang-ulang, sehingga dapat membantu dalam memperkuat pemahaman dan internalisasi konsep yang telah dipelajari. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Penerapan teori behaviorisme dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran,
baik itu dalam pembelajaran formal maupun informal, serta dapat diterapkan dalam berbagai tingkat pendidikan dan disiplin ilmu, termasuk dalam pembelajaran fisika. Yaitu dapat memberikan struktur pembelajaran, di mana teori ini dapat memberikan struktur yang jelas dalam pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang spesifik, penguatan dan hukuman sebagai respon terhadap perilaku belajar, serta penekanan pada latihan dan pengulangan. Hal ini dapat membantu siswa dalam memahami harapan belajar dan mengarahkan perilaku mereka. Di balik kelebihan teori behaviorisme, terdapat juga beberapa kritik atau kekurangan. Yang pertama yaitu kurang menekankan pada penguatan konsep, di mana teori ini cenderung lebih fokus pada pengamatan perilaku luar dan latihan yang berulang, sehingga dapat kurang memberikan perhatian pada pemahaman konsep secara mendalam. Kemudian kurang memperhatikan aspek kognitif dan emosi, fokus pada penguatan dan hukuman, dan tidak fleksibel terhadap perbedaan individu. Adapun daftar pustaka dari materi ini dapat dilihat di slide. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Sihab. Iya Pak, Oke, sudah berapa yang tampil? sudah 5 orang Bapak. Oke, cukup ya. Jadi gini, ini kan sudah merupakan pertemuan yang kedua terkait dengan teori belajar behavioristik ya. Tentu dengan 10 orang tampil, saya kira saudara sekalian itu sudah punya gambaran ya, sudah punya deskripsi terkait dengan teori belajar behavioristik. Oleh karena itu, untuk pertemuan kedua ini dalam hal behavioristik tidak perlu kita diskusi, tentu dari hasil presentasi saudara sekalian itu sudah bisa terbayang ya terkait dengan konsep-konsep. Oleh karena itu intinya adalah teori belajar behavioristik itu bergantung hanya melihat hasilnya. Jadi tidak melihat prosesnya, tetapi produk dari perubahan perilaku itu adalah dia akan melihat hasil. Jadi apakah perlakuan itu berhasil atau tidak itu dilihat hasilnya. Tentu untuk mengukur hasil diberikan tes kepada peserta didik ya. Kalau kita mau melihat perubahan tingkah laku. Jadi perubahan tingkah laku yang dimaksud di sini itu adalah tentu mengarah pada tujuan pembelajaran, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Tentu ini sekali lagi tidak memperhatikan proses berpikir untuk behavioristik, tetapi sekali lagi hanya melihat dari segi produknya. Nah tentu saudara sekalian akan melihat lebih jauh kalau kita sudah masuk di teori belajar kognitif, konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, untuk hari ini saya kira kita cukupkan teori belajar behavioristik, tetapi untuk minggu depan itu masih libur ya. Berarti yang dimaksud minggu depan nanti tanggal 2 Mei baru begitu ya. Halo? Iya, Pak. Ya, karena hari Selasa minggu depan itu masih libur tanggal 25. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk minggu depan tanggal 2 Mei kita telah masuk di teori belajar kognitif ya, teori belajar kognitif. Jadi kita tidak berbicara lagi
tentang teori belajar behavioristik. Nah, Anda lebih diyakinkan lagi nanti apa perbedaannya nanti di teori belajar kognitif. Jadi Anda akan melihat di mana letak perbedaan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan saudara sekalian betul-betul teori belajar ini masuk pada bab 2 nanti pada saat Anda menyusun tesis, ya. Jadi, oh ini cocok misalnya model pembelajaran A. Oh ini cocok dengan teori belajar apa, kan begitu ya. Nah, itu harapan saya. Sehingga memang di bab 2 penyusunan tesis itu kaya dengan teori-teori belajar, ya. Oke ya. Saya kira cukup. Kita tidak perlu dulu diskusi hari ini ya. Untuk kedua nanti kita masuk lagi di teori belajar kognitif. Saya kira begitu ya. Halo. Ya, Pak. Ya. Baik, saudara sekalian, saya kira demikian. Terima kasih untuk pertemuan ini. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Tentu ada yang Lebaran tanggal 21, ada juga yang Lebaran tanggal 22. Jadi sebelum Anda Lebaran, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Saya kira cukup Saudara Syihab ya. Ini Syihab sudah di kampung ini dari dulu ya. Iya Pak, karena PPL PPG. Iya, PPL PPG. Oke, sekali lagi saudara sekalian, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, saya Liv ya.